Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan saya bahas 5 soal SBMPTN. Oke, langsung saja soal yang pertama. Nah, di sini jika XY sama dengan 40 dan log X dikurangi log Y sama dengan 1, maka X dikurangi Y sama dengan, saya tulis dulu apa saja yang sudah diketahui, bahwa XY nya sama dengan 40, lalu ada log X dikurangi log Y sama dengan 1, yang ditanyakan X dikurangi Y. Oke, perlu diingat bahwa sifat untuk log X dikurangi log Y itu bisa kita tulis menjadi log X dibagi Y, ya. Maka ini bisa kita tulis menjadi, saya tulis di sini, maka log X dibagi Y sama dengan 1, ya. Lalu kalian ingat juga bahwa ada sifat A log B sama dengan C. Maka jika dan hanya jika B itu sama dengan A pangkat C. Kalau B sama dengan A pangkat C, maka di sini apa? X per Y sama dengan apa? Nah, logaritma apabila tidak ada angkanya di sini, yaitu merupakan basis 10. Basisnya 10. Maka di sini kita tulis menjadi 10 pangkat 1. Nah, tinggal dikalikan silang bahwa Y-nya kali 10, X-nya dikali 1 kan, ini kan per 1. Maka X sama dengan 10Y. Nah, di sini udah diketahui bahwa X-nya sama dengan 10Y. Nah, di sini pada soal tadi diketahui bahwa XY-nya sama dengan 40. Di sini udah diketahui bahwa X-nya sama dengan 10Y. Oke, maka X sama dengan 10Y kita substitusikan ke XY sama dengan 40. Saya tulis di sini. Nah, untuk X sama dengan 10Y substitusi ke XY sama dengan 40. X-nya diganti 10Y, maka menjadi 10Y dikali Y sama dengan 40. Y dikali Y yaitu Y pangkat 2, ya. Di sini 10. Sama dengan berapa? Yaitu 40. Y pangkat 2 sama dengan, pindah ruas menjadi pembagian, 40 dibagi 10 yaitu 4. Y-nya berapa? Maka Y-nya akar 4. Y sama dengan akar 4. Maka Y-nya sama dengan plus minus 2. Jadi Y-nya ada yang bernilai 2, ada Y yang bernilai negatif 2. Kita perhatikan di sini. Log Y. Nah, Y ini harus lebih dari berapa? Harus lebih dari 0. Makanya karena di sini negatif 2, maka dia tidak boleh, maka dia TM. Maka ambil yang Y-nya sama dengan 2. Nah, sudah ketemu bahwa Y-nya sama dengan 2. Kalau Y-nya sama dengan 2, maka kita cari X-nya melalui ini, ya. XY sama dengan 40, Y-nya diganti 2, maka X dikali 2 sama dengan 40. Ini kan 2X, ya. Dan 40, X-nya sama dengan 40 dibagi 2, maka X sama dengan 20. Nah, sudah diketahui X-nya 20, Y-nya 2. Maka ini tinggal disubstitusikan, X-nya kan 20 dikurangi 2, maka hasilnya 18. Nah, tadi soalnya ini. Nah, 18 ada kan, maka kita pilih yang A gitu. Lanjut untuk soal selanjutnya. Nah, di sini diketahui 2 log P sama dengan 1/3 dan 3 log Q sama dengan 1/2 jika X sama dengan P kuadrat dan Y sama dengan Q pangkat 3, maka X log Y sama dengan, oke, saya tulis terlebih dahulu, diketahui 2 log P sama dengan 1/3, 3 log Q sama dengan setengah. Lalu ada X sama dengan P pangkat 2
ada Y sama dengan Q pangkat 3. Nah, lalu yang ditanyakan nilai dari X log Y itu berapa? Kita perhatikan X log Y. Nah, di sini ada nilai X dan ada nilai Y, yaitu X-nya P pangkat 2, Y-nya sama dengan Q pangkat 3. Nah, di sini kan nilainya belum diketahui. Kita perhatikan, oh di sini ada P, di sini ada Q. Dan pastinya mereka memiliki nilai. Masih ingat dengan sifat yang tadi bahwa ada A log B sama dengan C jika dan hanya jika B-nya sama dengan A pangkat C. Lalu ini menjadi bagaimana? Maka menjadi P sama dengan 2 pangkat 1/3 ini. A-nya, maka di sini 2 pangkat C yang ada di sini, yaitu 2 pangkat 1/3. Kalau di sini Q-nya berapa? Q-nya sama dengan 3 pangkat 1/2. Oke, karena P-nya yaitu sama dengan 2 pangkat 1/3, maka P di sini saya ganti ya. P di sini menjadi 2 pangkat 1/3. Sama dengan 2 pangkat 1/3 pangkat 2. Nah, ini P kan? Ini P-nya. Ini pangkat dipangkatkan 2, pangkatkan 2. Maka ada sifat bahwa A pangkat M dipangkatkan N, maka menjadi A pangkat M dikali N. Maka ini menjadi apa? Kan 1/3 kali 2, maka 2 pangkat 2/3. Lalu yang Q-nya saya ganti lagi menjadi 3 pangkat 1/2. Prosesnya sama seperti di atasnya. Dipangkatkan 3, maka menjadi 3 pangkat 3/2 gitu. X-nya ketemu 2 pangkat 2/3, Y-nya ketemu 3 pangkat 3/2. Tinggal kita substitusikan di sini. X-nya yaitu 2 pangkat 2/3, di sini log, kelihatan? Oke, kelihatan. Y-nya diganti menjadi 3 pangkat 3/2. Sama dengan, kita tahu bahwa ini sifat lagi, misal ada A pangkat M log B pangkat N, maka menjadi apa? Pangkatnya ini ditaruh depan menjadi N dibagi apa? Dibagi M dikali A log B. Nah, sama dengan ini, maka yang di sini menjadi apa? Pangkatnya ini ya ditaruh depan, maka di sini menjadi 3/2 dibagi apa? 2/3 dikali 2 log 3. Nah, ini kan kalau mau dijadikan perkalian, maka penyebutnya harus dibalik menjadi 3/2 dikali, ini kan penyebutnya 2/3, maka menjadi 3/2 dikali 2 log X, 2 log 3, maaf. 3 kali 3 yaitu 9, 2 kali 2 4, maka hasilnya 9/4 dikali 2 log 3. Kita cari. Oh, pada opsi ada kurungnya, kita kurung. Nah, artinya 9/4 dikali 2 log 3 gitu ya. Oke, ada enggak yang D ya? Ini 3 log 2, ini 2 log 3. Oke, yang D. Gitu. Baik, lanjut. Jika X1 dan X2 memenuhi 2 min X log 27 dipangkatkan 2 sama dengan 9, maka nilai X1 ditambah X2 sama dengan, oke, udah mulai riwah kayaknya ya. Saya tulis dulu, yaitu ada 2 min X log 27 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, yang ditanyakan nilai dari X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 itu berapa gitu nanti. Nah, ini yang ditanyakan. Yang diketahui yang ada di sini. Oke, perhatikan di sini. Misal yang ada di dalam kurung itu A.
Maka ini artinya kan A pangkat 2 ya. Nah, A pangkat 2 sama dengan 9. Kalau perpangkatan, oh maaf nggak kelihatan, saya ulangi lagi. Ini ada 2 min X log 27 dipangkatkan 2 hasilnya 9. Lalu yang ditanyakan nilai dari X1 ditambah X2. X1 dan X2 merupakan akar-akar yang ada di sini. Oke, gitu ya. Lanjut. Nah, di sini kan misal 2 min X log 27 ini A. Nah, maka di sini artinya A pangkat 2. A pangkat 2 sama dengan 9. Kita mau menghilangkan pangkat 2 ini, kita pindah ruas menjadi apa? Menjadi akar. Maka menjadi 2 min X log 27 sama dengan akar 9. Nah, akar 9 kan apa? Yaitu plus minus 3. Saya tulis di sini 2 min X log 27 gitu. Sekarang kita tahu bahwa ini kan 3 artinya ada yang plus 3 dan ada yang ini saya tulis saja sudah. Artinya 2 min X log 27 itu sama dengan 3 atau 2 min X log 27 sama dengan minus 3. Nah, sekarang saya tanyakan ada sifat bahwa A log B sama dengan C jika dan hanya jika B-nya sama dengan apa? A pangkat C ya. Saya tulis dulu untuk yang persamaan pertama, ini persamaan kedua. Persamaan pertama yang 3-nya positif menjadi 2 min X log 27 sama dengan 3, maka 27 itu sama dengan ini ya, 2 min X pangkat 3. Nih. A log B sama dengan C, maka B nya ini berarti 27 sama dengan basisnya, basis dipangkatkan dengan C. Nah, ini dipangkatkan dengan 3, ketemu seperti ini. Sekarang 27 itu basis berapa? Yaitu basis 3 dipangkatkan 3, menjadi di sini 2 min X pangkat 3. Nah, kita tahu bahwa ini kan sama-sama pangkat 3 dan nilai yang ada di sini belum diketahui. Yang ada di dalam kurung kalau dioperasikan hasilnya 3. Maka nulisnya bagaimana? Nah, jika dan hanya jika 3 itu sama dengan berapa? Yaitu yang ada di sini. Ini kan 3. Pasti sama dengan yang ada di sini. Maka 3 sama dengan 2 dikurangi X ya. X-nya saya pindah ruas ke sana, min menjadi positif 2. 3 pindah ruas menjadi min 3. Maka X1 ya, ini X1. Kan soalnya di sini X1 tambah X2. Enggak apa-apa, ini X1 sama dengan 2 dikurangi min 3 berapa? Yaitu minus 1. Ini untuk yang persamaan pertama. Untuk X-nya yang positif. Sekarang untuk X-nya yang negatif. 2 min X log 27 sama dengan minus 3, maka 27 itu sama dengan 2 min X pangkat minus 3 ya. Di sini 3 pangkat 3 sama dengan ini. Kalian ingat ya, ini ada sifat bahwa misal ada A pangkat min N, itu bisa kita tulis menjadi 1 per A pangkat N. Maka ini bisa kita tulis menjadi 1 per 2 min X pangkat 3. Nah, gitu. Sekarang kita tahu bahwa ini kan bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 3 sama dengan, ini kan bisa ada sifat bahwa 1 per 2 salah tulis, ini kurung min X dipangkatkan 3 ya, sama aja kan ya. Misal ada 1 per A pangkat N. Nah, kalau mau ditulis menjadi pangkat N nya dikurung, maksudnya ada di semuanya, maka menjadi 1 per A pangkat N, kan sama aja nanti ya. Oke, karena di sini pada ruas kiri dan ruas kanan sudah mengandung pangkat 3, sama-sama pangkat 3, maka sama persis dengan yang ada di sini, yaitu basis basisnya sama dengan basis di sini. Maka 3 basisnya kan 3, sedangkan di sini basisnya yaitu 1 per 2 min X.
Nah, ini tinggal kita kalikan silang. Ini kan 3 artinya 3 per 1. 1 kali 1, 1. 3 dikali 2 min X seperti ini. 3 dikali 2 min X sama dengan 1. 3 kali 2, 6. 3 kali min X yaitu min 3X sama dengan 1. Tinggal pindah ruas menjadi min 3X sama dengan 1. Plus pindah ruas menjadi min. Maka min 3X sama dengan min 5. Maka X-nya sama dengan min 5 dibagi min 3. Negatif bagi negatif habis. Sama-sama bagi negatif maka positif. Sehingga nilai dari X yaitu 5 per 3. Ini X2 nya. Sekarang yang ditanya yaitu nilai dari X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 sama dengan X1 nya yaitu negatif 1 ditambah X2 nya yaitu 5 per 3. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Min 1 menjadi min 3 per 3 ya. Soalnya 3 bagi 3 hasilnya 1 ditambah 5 per 3. Atau bisa kita tulis menjadi 5 dikurangi 3 per 3 ya. Tolak kalau bisa langsung aja, ini hasilnya 2 per 3. Kalau nggak bisa ditulis seperti ini. Maka 5 kurangi 3 yaitu 2 per 3. Kita cari sekarang. Oke, yang C ya. Nah, ketemu. Yaitu hasilnya 2 per 3. Lanjut untuk soal selanjutnya. Di sini jika 3x log 4 min X kuadrat dibagi X min 3 terdefinisi untuk, ini interval ya, terdefinisi untuk interval A kurang dari X kurang dari B, maka A ditambah B itu berapa begitu. Saya tulis terlebih dahulu. Ada 3x log 4 min X pangkat 2 dibagi X min 3. Nah, kalau ada soal seperti ini, langkah yang harus diselesaikan yaitu mencari syarat. Syarat apa? Ada syarat. Nah, ini kan namanya basis, yang ini numerus. Ada syarat basis. Syarat basis yaitu untuk 3x, kan ini 3x, atau gini aja, basis itu harus lebih dari 1, atau basisnya itu diantara, basisnya itu ada di antara 0 kurang dari basis kurang dari 1 itu. Basisnya yang mana? Yaitu yang 3x. Maka yang ada tulisannya basis kita ganti menjadi 3x. Oke, maka basisnya kita ganti menjadi 3x lebih dari 1 ya. Maka x nya harus lebih dari 1 per 3. Atau yang ini basisnya kita ganti menjadi 3x lagi. 0 kurang dari 3x kurang dari 1. Nah, 3 nya tinggal pindah ruas menjadi 0 dibagi 3 kan. Nah, gini saya tulis 0 dibagi 3 kurang dari X kurang dari 1 per 3. 0 bagi 3 kan 0, kurang dari X kurang dari 1 per 3. Ini syarat untuk basis bahwa X nya harus lebih dari 1/3 atau 0 kurang dari X kurang dari 1 per 3. Ini syarat basisnya. Lalu untuk syarat numerus, itu kan numerusnya 4 min X kuadrat per X min 3. Ini harus lebih dari 0 ya. Nah, sekarang kita cari pembuat 0 dari numerus ini. Pembuat 0 dari numerus ini bahwa kita cari, kita faktorkan 4 min X kuadrat. Nah, kalau ini kan pembuat nolnya sudah diketahui yaitu X min 3. 4 min X kuadrat, maka bisa kita tulis menjadi di sini kira-kira min X, di sini X ya. Kalau dikalikan hasilnya 4, kalau ditambah hasilnya 0. Kira-kira berapa?
Misal saya tulis 2, di sini 2. Kita cek ya. Min X dikali X yaitu min X kuadrat, min X dikali min 2 yaitu plus 2, min 2 berarti habis, min plus 4, benar. Gini maksud saya, min X min 2 dikali X min 2. Nah, ini kali itu menjadi min X kuadrat, ini kali ini menjadi plus 2X, ini kali ini min 2X, tuh kali ini menjadi plus 4. Nah, ini kan habis, maka menjadi min X kuadrat plus 4, atau bisa kita tulis menjadi apa? 4 min X kuadrat gitu. Kalau sering mengerjakan soal pasti bisa, insya Allah gampang bisanya. Lalu pembuat nolnya berapa saja? Di sini kan ada min X min 2, maka ditulis sama dengan 0. Maka X nya min X sama dengan min 2 pindah ruas menjadi 2, X nya sama dengan negatif 2. Langsung juga nggak apa-apa, misalkan ini, oh ini ketemunya pasti X nya sama dengan min 2 gitu. Kelihatan kok kalau misalkan sering mengerjakan soal. Semangat. Lalu X min 2, X min 2 pembuat nolnya apa? Ya tinggal pindah ruas, maka X nya sama dengan 2. Sama halnya dengan X min 2, maka X min 3 pembuat nolnya yaitu X nya sama dengan 3. Maksudnya pembuat nol, kalau X nya ini saya substitusikan yaitu 3, maka di sini hasilnya 0. 3 kurangi 3 kan 0. Nah, itu yang disebut dengan pembuat nol. Nah, sekarang kita cek. Di sini ada min 2, ada 2, ada 3. Ini enggak ada sama dengannya, maka bulatannya terbuka, ada negatif 2, ada 2, ada 3. Kita cek, kita ambil di sini misalkan antara min 2 sama 2, yaitu saya ambil X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka tinggal substitusikan. Min berapa ini? Oh, saya tulis aja guys biar tidak bingung. Maka X nya saya ganti 0 menjadi min 0 dikurangi 2 dikali 0 kurangi 2 dibagi 0 kurangi 3. Nah, yang mengandung variabel X ini kita ganti 0. Apakah lebih dari 0 gitu? Min 0 dikurangi min 2 yaitu tetap negatif 2 dikali 0 kurangi negatif 2 yaitu negatif 2 dibagi 0 kurangi min 3 menjadi min 3. Apakah lebih dari 0 gitu? Negatif 2 dikali negatif 2 yaitu negatif 4, plus 4 maksud saya, mohon maaf, dibagi negatif 3, maka apakah 0? Apakah lebih dari 0? Di sini hasilnya min 4/3, apakah lebih dari 0? Salah ya. Sebab 0 pastinya lebih dari min 4/3. Karena salah, di sini saya tulis salah. Nah, ini S. Langsung saja, pasti kalau dicek nanti di sini benar, salah, benar, salah. Nah, sesuatu yang salah jangan kalian ambil yang benar. Nah, ambil jalan yang benar. Maka ini nanti intervalnya. Saya tulis di sini, maka X semakin ke kanan semakin besar, maka yang dicaplok yang negatif 2. Di sini kan antara 2 dan 3 ada X-nya, maka tulis X di antara 2/3, 2 sampai 3, lalu tanda tidak samanya menghadap ke kanan semua gitu. Atau bisa saya tulis di sini X kurang dari min 2 atau 2 kurang dari X kurang dari 3. Nah, ini kan udah diketahui ya. Sekarang kita cari irisannya. Cari irisan yang mana? Yaitu ini dan ini dan ini. Nah, kita cari irisannya bahwa, nah gini, X-nya lebih dari ini, X-nya lebih dari 1/3. Saya tulis dulu, ada negatif 2-nya, ada 2, ada 3, di sini 2 sampai 3, X kurang dari min 2 ke sana. Ini ada X lebih dari 1/3, 1/3 misal saya tulis di sini 1/3, kan lebih dari tuh, maka tandanya ke kanan. Lalu ada 0 nih, 0 kurang dari X kurang dari 1/3. Misal 0-nya di sini, ini misal 0. Nah,
kurang dari 1 0 kurang dari kurang dari 1/3. Nah, di sini. Lalu irisannya yang mana? Yaitu irisannya yang ini, yang memiliki dua warna yang sama, dua warna yang beda. Ini kan satu warna, ini cuman ke sana aja. Ini misal begini, yang ini ke sana, misal tandanya miring ke kanan gini ya. Nah, gini. Maka kan yang atas ini juga ke asirnya miringnya gini. Nah, gitu. Sekarang 2 sampai 3 misal miringnya tegak udah ya, wes nggak apa-apa, terserah. Misalkan gini. Nah, maka yang memiliki dua warna yaitu antara 2 sampai 3. Karena pada soal intervalnya yaitu A kurang dari E kurang dari B, maka bisa kita simpulkan ini kan intervalnya, maka menjadi E kurang 2 kurang dari E kurang dari 3, atau saya tulis saja 2 kurang dari E kurang dari 3 pada soal yaitu A kurang dari E kurang dari B. A kurang dari E kurang dari B. Nah, gitu. Maka A nya yaitu 2, B nya yaitu 3. A ditambah B sama dengan A nya berapa, yaitu 2 ditambah B nya 3, maka hasilnya 5. Nah, ini 5 yang D. Nah, begitu. Mudah kan ya? Tetap semangat. Lanjut soal yang terakhir. Nah, ini soal SBMPTN tahun 2019. Jika untuk semua bilangan real X kurang dari 7 sehingga X log X kuadrat ditambah X min 12 dibagi X kuadrat ditambah X plus 12 terdefinisi adalah, ini interval sama seperti tadi, bahwa A kurang dari E kurang dari B, maka B dikurangi A. Oke, untuk videonya bisa kalian pause dulu baru dikerjakan, nanti dicek apakah sama apa enggak hasilnya. Gitu ya. Saya tulis terlebih dahulu bahwa di sini untuk X kurang dari 7, lalu ada X log X kuadrat plus X min 12 dibagi X kuadrat plus X plus 12. Lalu intervalnya yaitu antara sini ya, A kurang dari E kurang dari B, yang ditanyakan yaitu nilai dari B min A. Nah, gitu. Sama persis seperti soal yang tadi, maka di sini ada apa? Ada syaratnya. Ada syarat bahwa apa tadi? Yaitu basis. Basisnya yang mana? Yaitu yang ini. Maka saya tulis basis itu harus lebih dari 1, atau basisnya apa? 0 kurang dari basis kurang dari 1. Maka basisnya di sini nanti kita ganti X. X lebih dari 1 dan 0 kurang dari X kurang dari 1. Nah, ini nanti yang kita cari irisannya nanti ya. Lalu ada syarat apa? Ada syarat dari numerus. Numerus yaitu yang ini. Syarat numerus yaitu numerus itu harus lebih dari 0. Numerus harus lebih dari 0. Kita tulis numerusnya ini menjadi X kuadrat plus X min 12 dibagi X kuadrat plus X plus 12 lebih dari 0. Oh ya, nggak usah ditulis, nggak usah dikasih kurung, nggak apa-apa sebenarnya. Oke, kalau ada seperti ini maka kita cari pembuat nolnya. X kuadrat plus X min 12 kalau dikali hasilnya min 12, kalau ditambah hasilnya plus 1. Nah, ini kelihatan ini alias ketok moto bahwa di sini X kalau ditambah menghasilnya plus 1, berarti di sini X min 3. 4 kali min 3 kan min 12. 4 dikurangi 3 yaitu 1. Nah, kalau sering mengerjakan pasti nanti bisa. Sekarang di sini kan penyebutnya yaitu X kuadrat plus X plus 12. Ini kelihatannya tidak memiliki pembuat 0 alias dia definite.
Nah, untuk definit itu ada definit negatif dan ada definit positif. Untuk mencari dia definit positif atau negatif melalui diskriminan, yaitu D-nya kurang dari 0. Ya, kita cari D itu kita peroleh dari B kuadrat min 4AC kurang dari 0. B-nya yang mana? Ini kan bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat atau bentuk kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini kan adanya X kuadrat plus X plus 12. Maka A-nya berapa di sini? Yaitu A-nya 1. B-nya berapa? B-nya 1, C-nya 12. Kita tulis di sini B-nya yaitu 1, maka 1 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 12 kurang dari 0. Nah, ini 1 dikurangi 48 kurang dari 0. Min 47 apakah kurang dari 0? Gitu. Nah, dia benar ya. Maka dia diskriminannya kurang dari 0. Kita perhatikan di sini A-nya kalau lebih dari 1 maka dia definit positif. Nah, kita perhatikan A-nya 1 kan? Nah, itu. A-nya harus lebih dari, ini harusnya A-nya lebih dari 0. Nah, ini akan menjadi sebuah definit positif apabila D kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0. Kita perhatikan A-nya kan di sini 1, maka 1 kan lebih dari 0. Maka dia definit positif. Apa sih definit positif? Definit positif itu berapapun angka atau X-nya di sini, yaitu variabelnya disubstitusikan angka berapapun pasti nanti hasilnya positif. Maka di sini saya tulis positif ya. Nah, biar ruas kiri itu lebih dari 0, maka harus bagaimana? Pada pembilang harus negatif atau positif. Apabila di sini harus menjadi lebih dari 0. Padahal pada penyebutnya yaitu positif. Nah, kita tahu bahwa negatif dibagi positif itu apakah lebih dari 0? Salah ya, harusnya kan negatif dibagi positif yaitu min. Maka min lebih dari 0 itu salah. Kalau untuk menjadikan bilangan pecahan itu lebih dari 0, maka kalau penyebutnya positif, maka pembilangnya harus positif. Nah, di sini harus positif nanti. Gitu. Maka pembuat nolnya berapa ini? X plus 4 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 4, X-nya sama dengan berapa? 3. Kita cari sekarang. Ada negatif 4, ada 3. Misal X-nya di sini saya ambil 0. Soalnya min 4 antara min 4 sampai 3 kan 0 ya. 0 itu ada di antara ini. Kita substitusikan. 0 saya tuliskan aja guys biar tidak bingung. Di sini kan 0 ditambah 4 dikali 0 dikurangi 3 dibagi dengan positif, apakah lebih dari 0? 0 ditambah 4 yaitu 4 dikali dengan min 0 dikurangi 3 yaitu min 3 dibagi positif, apakah lebih dari 0? 4 dikali min 3 yaitu min 12 dibagi positif, apakah lebih dari 0? Min dibagi plus yaitu min, apakah lebih dari 0? Salah ya, misal nih min 1 kan lebih dari 0, atau min berapapun itu, apakah lebih dari 0? Enggak kan, salah ya. Maka karena salah di sini min 4 sampai 3 di sini salah. Maka yang benar yang mana? Di sebelah ini. Yang benar kita ambil, yang salah jangan diambil. Maka X-nya yaitu kurang dari min 4 atau 3 kurang dari X, bisa kita tulis menjadi, di sini bisa saya tulis menjadi X kurang dari min 4 atau X lebih dari 3. Kan ini yang dicaplok X, maka yang dicaplok X saya tulis begini. Nah, sudah ketemu ini. Lalu mana lagi? Ini ya. Lalu ini.
lalu yang di atas. Nah ini sekarang kita mau cari intervalnya, interval yang ini kita cari. Saya kumpulkan aja ya. Di sini ada X lebih dari 1, ada 0 kurang dari X kurang dari 1, lalu ada X kurang dari 7. Ini dari soal tadi, X kurang dari 7. Nah kita cari irisannya. Ada min 4, ada 3 sama ini kecil mana? Ini 0 dulu ya, berarti min 4, ada 0, ada 1, ada 3, ada 7, ada 5 ya, semuanya ada 5 titik. Sekarang bentar saya carikan ballpoint yang beda biar bisa dipahami. Ballpoint merah nih. Ini kan X nya kurang dari min 4, maka kurang dari min 4 ke sana. Anggap ini warnanya merah. Nah, menghadapnya ke sana. Sekarang ada X lebih dari 3. X lebih dari 3 ini ya, ke sana. Oh, warnanya enggak nyukup. Nah, ini gini. Misal warnanya hitam tapi serong ke kanan. Ini sudah selesai. Lalu ada X lebih dari 1. Ini kan X lebih dari 1, maka ke sana. Yes. Warna merah tapi gini tegak, berarti sana ikut ya. Nah. Lalu 0 kurang dari X kurang dari 1 di sini ya, berarti nah ini di sini. Warnanya sana udah merah yang miring ke sini. Ini sudah selesai. Sekarang X kurang dari 7. Ini ya, X kurang dari 7. Nah, misal warnanya biru. Nah, ini kan biru, berarti ke sana semua sampai X kurang dari 7. Ini sebenarnya sampai ke sana ya. Nah, sampai ke sana. Nah, sekarang kita cek mana yang memiliki warna yang lebih banyak. Ini kan warnanya cuman 2. Ini 1, ini 2, ini 2. Ini ada 3 warna, yaitu ada warna merah, hitam, dan ada warna biru. Nah, maka yang disebut dengan himpunan penyelesaiannya yaitu ini atau intervalnya. Maka bisa kita simpulkan bahwa HP sama aja wes gini aja intervalnya deng. Nah ini interval A kurang dari X kurang dari B. Ada A kurang dari X kurang dari B, maka A nya yaitu 3 kurang dari X kurang dari B nya yaitu 7. Karena yang ditanyakan B min A, sehingga bisa kita tulis menjadi B dikurangi A, B nya 7 dikurangi 3, maka hasilnya sama dengan 7 kurangi 3, 4. Sampai mikir 7 kurangi 3 yaitu 4. Kita cari 4. Oh ini ada. Nah gitu. Oke, sebenarnya kalau udah sering mengerjakan pasti mudah dan cepat, insya Allah. Nggak usah ini gimana. Kalau ada soal seperti ini pasti cari syarat-syaratnya terlebih dahulu gitu. Tetap semangat belajarnya ya, dan jangan berkecil hati meskipun belum lolos 6 PTN, masih banyak kesempatan. Ada SBMPTN dan ada ujian tulis yang itu mandiri. Tetap semangat. Semoga kalian bisa lolos semua di universitas atau kampus favorit kalian. Tetap semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Cuman usaha aja tapi tidak berdoa sama aja, dan sebaliknya berdoa aja tapi tidak belajar sama saja. Oke, tetap semangat dan mohon maaf apabila ada salah kata, dan apabila ada salah penulisan juga bisa komen di bawah ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.